Keragaman adat dan budaya Papua selalu menarik untuk diminati. Salah satunya adat dan budaya suku Kamoro di Mimika, Papua. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, suku ini tetap menjunjung tinggi budaya adat leluhur. Selain Kamoro, Mimika didiami oleh 7 suku. 2 diantaranya suku asli, yaitu Amume yang mendiami wilayah pegunungan dan Kamoro di wilayah pantai. Suku Kamoro adalah kelompok adat yang mendiami sepanjang 300 km pesisir selatan Papua. Di kawasan ujung timur Indonesia, jumlah penduduk suku Kamoro sekitar 18.000 jiwa, terbagi dalam kurang lebih 40 kampung. Sekitar 1.500 penduduk suku Kamoro tinggal di berbagai lokasi transmigrasi di sekitar kota Timika. Tanah Kamoro dimulai dari Teluk Etna di sebelah barat dan menyatu ke arah timur di kawasan Sempan. Selain dikenal pandai berburu, suku Kamoro juga terkenal akan ukiran kayu, ragam kesenian seperti topeng roh, nyanyian, dan juga tariannya. Suku Komoro memiliki keberagaman budaya yang unik dan juga bernilai tinggi. Bahkan seni ukirnya sudah mendunia. Nah, biasanya motif-motif ukir seni dari Komoro ini diambil dari kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Nah, lantas seperti apa kehidupan dan budaya masyarakat suku Komoro? Bagaimana kalau kita cari tahu bersama? Halo deh, cari apa? Iya kak, saya mau cari itu kerajinan ukir, kerajinan-kerajinan dari suku Kamoro. Yang mana kak? Ini patung Kamoronya, ada ukiran-ukiran dari suku Kamoro ini, seperti ini. Seperti ini? Iya, ini namanya Wemawe. Wemawe, ya. Ini juga. Ini juga? Patung, iya, ini juga. Ini juga Wemawe. Ini juga deh. Nah, ada banyak ini. Ini ada ikan. Ini seorang manusia dengan ikan. Ada cerita yang tentang bagaimana orang Kamoro karena jatuh cinta. Ternyata mereka itu beradik kakak. Akhirnya laki-laki itu pergi dan menjadi ikan. Oh, itu legenda yang sangat terkenal di suku Kamoro ya. Jadi benar ya, setiap ukiran yang ada di suku Kamoro ini diambil dari kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Oh, menarik sekali ya. Kak, boleh saya lihat bagaimana proses pembuatan ukiran-ukiran suku Kamoro ini, dan sekalian pengen lihat bagaimana kehidupan masyarakat suku Kamoro di kampungnya. Iya. Bagaimana kalau kita langsung ke sana aja ya, Kak? Iya, kita ke sana. Nanti kakak antar saya ya. Iya. Matea atau yang biasa saya panggil Katea merupakan tokoh wanita yang berasal dari suku Kamoro. Mengajak tim Insight Papua melihat kebudayaan suku Kamoro lebih dekat lagi. Suku Kamoro adalah suku terbesar yang mendiami wilayah pesisir Kabupaten Mimika. Dari segi bahasa, mereka bersaudara dengan suku Asmat yang sangat terkenal karena seni ukirnya. Ini mereka menyambut tamu yang baru datang. Sesampainya di kampung Iwaka, kami disambut dengan nyanyian syair Kamoro dan alunan musik tifa. Sementara para wanitanya menarikan tarian khas suku Kamoro. Tarian ini kerap kali ditampilkan dalam penyambutan tamu kehormatan yang melambangkan keramahan dan kegembiraan atas kunjungan tamu dan pendatang ke daerah mereka. Nimome, Bapak. Nimome. Lagi apa ini? Sibuk apa? Ya, kita lagi sibuk buat acara. Acara apa ini? Acara kerja patung. Kerja patung ukiran ya? Ya, ukiran. Jadi tadi dikasih tahu sama Katea ya? Dan saya dengar ukiran ini sudah sampai ke dunia internasional ya? Ini asal-usul ukiran ini seperti apa? Dari mana riwayatnya itu? Kami bisa lihat bahwa ukiran itu sudah cukup lama, warisan anak harus mewarisi. Orang tua dulu menggunakan kayu putih yang lunak, mudah berkering. Mereka pakai alat yang sederhana. Tapi sekarang ada alat pahat yang bisa kita ditolong, sehingga kita juga memilih bahan.
Kayu biasa itu bahan yang berkualitas dan dia bisa daya tahannya lama. Sekitar 20 tahun ya, 1 abad dia bisa tinggal. Kalau tanpa diganggu, biar dia di rumah, diamankan, tidak pernah runtuh dia. Oh, 1 abad pun tahan? Ya, dia tahan. Jadi ini ukiran asli dari nenek moyang kita yang kita tampilkan. Ini bukan asal dibelah, tapi ini ukiran dalam, ini ya dipahat langsung. Dipahat langsung. Memahat atau mengukir itu suatu ritual juga ya? Ritual, ya. Oh, jadi cukup sakral. Ternyata mengukir itu sakral juga ya? Bukan cukup sakral, tapi itu sakral. Memang sakral. Oh, sakral. Dari sononya sih. Ketika sedang bekerja mengukir kayu, tak hanya dentang suara pahat beradu dengan palu. Sesekali terdengar suara tabuhan eme sejenis gendang khas suku Kamoro. Nyanyian para Maramoe pun turut meramaikan suasana. Tabuhan eme dan nyanyian Maramoe ini berusaha menghadirkan roh leluhur untuk mendampingi proses mengukir patung. Juga memberikan hiburan supaya Maramoe tidak bosan dan mengantuk. Karena mengukir sangat membutuhkan kesabaran dan konsentrasi yang tinggi. Suku Kamoro juga terkenal sebagai penyair yang mencipta lagu dari kehidupan mereka sehari-hari. Dalam setiap ukiran Kamoro terdapat filosofi kehidupan masyarakat suku Kamoro. Maramoe adalah sebutan bagi para pengukir kayu dari Kamoro. Namun tak setiap orang bisa menjadi Maramoe. Hanya orang-orang tertentu yang mewarisi keahlian mengukir dari nenek moyang yang bisa melakukannya. Para pemahat ini secara spontan mengukir tanpa mendesain terlebih dahulu. Hasil karya ukiran suku Kamoro terlahir dari inspirasi seniman kayu ini. Apresiasi terhadap seni dan budaya suku Kamoro mendapat perhatian Bupati Timika Abdul Muiz yang masuk dalam lingkaran masyarakat adat suku Asmat. Kamoro itu kan dengan dia punya jiwa-jiwa budaya itu kan sungguh luar biasa. Boleh dikata masih dalam perut itu seni sudah ada di dia. Tarian luar biasa, patung luar biasa. Nah ini saya ada kegiatan satu ini yang saya lakukan. Mudah-mudahan tahun depan ini sudah bisa, tahun ini selesai. Saya sudah mulai membuat sesuatu kayak galeri itu. Cuma saya katakan tadi kayak museum itu, tapi di situ dia menciptakan, dan di situ dia jual di situ itu. Dan di situlah nantinya juga tarian-tarian dibina. Kalau ada orang datang, mesti ke sini supaya itu tahu bahwa inilah Kamoro. Patung serta ukiran kayu juga menunjukkan situasi alam dan kehidupan suku Kamoro yang populasinya sekitar 18.000. Nah, yang unik dari budaya ukiran suku Kamoro ini adalah tidak jarang dalam proses pengukirannya mereka diiringi oleh musik tifa dan juga lantunan syair-syair yang didendangkan. Tujuannya adalah untuk menginspirasi dan mengilhami para pemahat ini dan juga mengundang roh leluhur untuk hadir dalam proses pemahatan ini. Wah, saya tertarik sekali tadi dengan tariannya. Mungkin saya mau ke tempat ibu-ibu sebentar ya Pak. Saya mau belajar sebentar tentang tari-tariannya. Terima kasih Bapak-bapak. Wah, ini pakaian adatnya Ibu. Nah, atairi ini dibuat dari bulu kasuari katanya ya. Oh, ya, jadi kan dari bulu kasuari. Dari bulunya gitu Bu? Digoyang. Kita goyang. Bagaimana goyangnya? Gimana blockingnya? Iya. Begini kah? Iya. 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 Bersaing dalam dunia usaha telah menjadi hal biasa bagi mereka. Namun mampukah para pengusaha wanita ini bersaing menjawab tantangan Helmi Yahya? Setidaknya ada 4 hits creature yang judulnya menggunakan nama perempuan. Betul atau salah?
Penantang terakhir, malam ini jam 7. Jurnalis, mulai 7 September, setiap Sabtu jam 8 malam. Mayoritas penduduk suku Kamoro bermata pencarian meramu. Artinya mereka mencari makan dari alam. Apabila makanan habis, mereka akan mencarinya lagi dari alam. Alam selalu menyediakan makanan bagi mereka. Sagu merupakan bahan makanan utama suku Kamoro, Papua, seperti beras yang menjadi andalan suku lain di negeri ini. Ada isi. Oh, gimana? Jadi ini setelah dibuka, katanya ambil ininya, kapasnya ya? Ini ya? Ini isi dalam sagunya. Isi dalam sagunya. Kapasnya. Cara bisa tahu ada sagu kah atau tidak sagu, bagaimana ini? Iya, ini di Gosok-gosok? digosok. Juga bisa lihat di kampak. Kalau dia melekat, ada sarinya. Sarinya kelihatan putih, berarti ada isi. Coba rasa itu, ada rasa sagu, ya. Ada sagu. Iya, mantap. Cuma rasa saja? Rasa saja, untuk merasa bahwa apakah tepungnya banyak melekat di lidah atau enggak. Kalau tepungnya banyak melekat di lidah, itu banyak ada sagu, sagunya. sari sagunya. Kenapa harus pakai ini? Menurut adat kita harus pakai ini. Biar apa itu? Biar di dalam hutan moyang bisa melindungi, ya, bahwa ini anak-anak adat yang datang cari sagu. Tidak dibedakan yang suku yang ada di sini Sama ya. Ya, kalau sudah pakai ini berarti sudah masuk dalam lingkaran suku Kamoro dalam mencari sagu nih. Pagi itu, tim Insight Papua mendapat kesempatan melihat dan mengikuti kegiatan sekelompok suku Kamoro mencari dan memproses sagu yang disebut pangkur sagu. Sagu diperoleh dari pemrosesan terang batang rumbia atau pohon sagu. Untuk memperoleh sagu, mereka memilih pohon yang berusia 3 hingga 5 tahun. Pohon yang diperkirakan mengandung banyak sagu, ketinggiannya sekitar 15 meter. Setelah ditebang, mereka memeriksa ujung atau tengah batang. Pelepah juga bisa memberikan petunjuk. Kalau warnanya putih, artinya mengandung banyak sagu. Namun apabila pelepah berwarna hijau, bisa dipastikan kandungan tepungnya sedikit. Setelah yakin banyak kandungan sagu di batang itu, mereka lantas mengulitinya sampai kelihatan bagian dalam yang berwarna putih. Bagian ini lantas mereka pangkur beramai-ramai. Pangkur adalah alat yang terbuat dari kayu. Bentuknya mirip kampak tumpul. Nah, tadi setelah batang pohon sagu yang keras-kerasnya dibuka, seperti ini dalamnya, isi sagunya. Kita pangkur dulu. Jadi kalau suku Kamoro, perempuan suku Kamoro harus bisa mangkur ya. Hasilnya seperti ini. Bubuk sagu ini dinamakannya amota apimi. Jadi amota itu sagu, apimi itu bubuk. Nih, nanti setelah ini diremas-remas. Dikasih air, nanti disaring. Dalam kegiatan pangkur sagu, mereka bekerja bersama-sama. Ada yang membuat tempat saringan yang terbuat dari pelepah pohon sagu yang disebut goti. Ada pula yang membuat tempat tampungan dari pelepah dan yang lainnya terus-menerus memangkur batang sagu hingga menjadi serat yang lembut. Hasil pangkur kemudian dicampur air, diremas-remas, dan disaring dengan goti, ditampung dalam suatu tempat. Serat atau tumbukan pangkur diremas dan disaring sedikitnya 3 kali. Endapan yang berwarna putih adalah sagu yang diharapkan.
Iya. Jadi biasanya dalam satu pohon bisa dapat berapa? Ini bisa sampai 2 tumang. Tomang, ya. Tomang itu karung. Iya, keranjang seperti ini. Lantas mereka menggelarnya di atas daun agar kering. Setelah kering, sagu yang berupa tep itu ditampung dalam tumang, semacam kantong yang terbuat dari pelepah pohon sagu. Umumnya satu batang pohon menghasilkan 4-8 tumang. Selain dikonsumsi sendiri, sagu juga dijual. Di dusun sagu, satu tumang kecil dihargai sekitar Rp70.000 dan satu tumang besar sekitar Rp100.000. Kegiatan pangkur sagu membutuhkan waktu setengah hari. Tiap keluarga melakukannya rata-rata 2 bulan sekali. Kalau cadangan sagu sudah habis, mereka baru melakukan pangkur sagu. Terpilih mendalam Metro Highlights setiap Sabtu jam 6 sore. Forum Indonesia mulai 12 September setiap Kamis jam setengah 10 malam. Orang Kamoro memiliki semboyan 3S yang berarti Sungai Sampan Sagu. Sungai merupakan salah satu pusat utama aktivitas suku Kamoro sebagai nelayan dan untuk mencari sagu. Tidak jarang suku Kamoro juga berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun seiring waktu, suku Kamoro sudah mulai menetap. Biasanya pada waktu tertentu suku Kamoro senang untuk berekreasi dan berpergian bersama. Pada pagi yang cerah hari itu, kami mengikuti suku Kamoro berwisata ke pantai. Perjalanan seluruh keluarga besar Kamoro diawali dengan perjalanan darat sekitar 30 menit. Cuaca terik tidak mengurangi antusias kami untuk berwisata bersama. Setelah itu perjalanan kami dilanjutkan oleh perahu panjang atau yang biasa mereka sebut sebagai perahu Johnson. Kami menyusuri sungai dan hutan-hutan bakau yang masih alami di daerah Pomako dan menuju Pantai Puriri. Namun sebelum ke pantai, kami singgah di hutan bakau untuk mencari tombelo. Provinsi Papua, terutama bagian selatan, banyak ditumbuhi pohon bakau. Kondisi inilah yang membuat kawasan tersebut banyak menyimpan kekayaan ikan maupun berbagai jenis flora dan fauna. Salah satu kekayaan fauna yang menjadi favorit masyarakat suku Kamoro di Kabupaten Mimika adalah tombelo. Masyarakat suku Kamoro biasanya menebang batang kayu bakau dan merendamnya selama 3 bulan di dalam air rawa.
Setelah 3 bulan, barulah mereka memanen atau mengambil tombelo yang hidup di sana. Terkadang kayu bakau kering yang tumbang juga menjadi tempat hidup ulat atau cacing tombelo ini. Tombelo menurut pemahaman masyarakat suku Kamoro adalah ulat yang mirip cacing dan hidup pada kayu bakau yang sudah kering. Tombelo juga hidup pada tempat yang berlumpur di lingkungan pohon bakau. Bentuk tubuhnya panjang menyerupai cacing dan berwarna putih. Digolongkan dalam filum moluska. Mereka lihat kayu tambelo yang tambelonya enak, itu yang mereka belah. Jadi tidak sembarang pohon bakau, pohon mangi-mangi itu dibelah. Tapi mereka ini pandai memilih di mana isi dari pohon bakau itu menyimpan tambelo yang enak. Oh, ya. Bagaimana cara melihat pohon ini, pohon mangi ya? Namanya iya, ini pohon mangi-mangi. Mereka lihat ada tanda gigi, gigi dari tambelo itu keluar. Lalu seperti apa tandanya? Iya, ini. Kalau ada gigi tombelo. Kalau ada bintik-bintik di luar, itu tandanya ada tambelo. Oh, iya. Emang bedanya tombelo yang enak dan tidak enak itu dari bagaimana? Pohonnya. Tombelo biasanya dimakan tanpa dimasak karena tubuhnya sangat lunak dan mengandung air. Bagi orang Komoro, tombelo adalah sumber protein. Kedua jenis tombelo ini biasa dihidangkan sebagai sajian pembuka pada pesta-pesta adat Karapau, suku Kamoro. Selain sebagai sajian pembuka, masyarakat suku Kamoro juga meyakini tombelo bisa menyembuhkan penyakit malaria, batuk, sakit pinggang, flu, dan meningkatkan nafsu makan. Sedangkan bagi kaum ibu yang sedang menyusui, tombelo dapat memperlancar air susu ibu. Bagi kaum lelaki, tombelo juga sering digunakan sebagai obat untuk meningkatkan stamina kejantanan. Oh, ini tombelonya. Jadi sebelum dimakan dibersihkan dulu dalam perutnya gitu ya? Bisa juga langsung saja. Langsung saja? Bisa juga langsung. Setelah mendapat persediaan tombelo dan ikan yang cukup, kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Puriri, menyusuri hutan bakau yang masih sangat alami. Sesampainya di Pantai Puriri, kami dan suku Kamoro menikmati suasana pantai. Rasa sosial yang begitu kuat membuat masyarakat Kamoro selalu berbagi dengan sesamanya. Hasil tangkapan ikan dan buruan juga hasil dari memangkur sagu, dimasak dengan cara membakarnya secara tradisional. Biasanya kalau orang Kamoro nih, kalau udah di pantai nih, ya bakar sagu bola sama ikan. Ini ikan segar nih. Tadi mereka mancing. Ya? Iya. Oh, ini sagunya ini yang kemarin kita ambil di hutan dari pohon sagu itu ya? Iya, ini sagu yang kemarin ini. Merasakan hidup ala suku Kamoro menjadi pengalaman berharga yang sangat berkesan. Kehangatan dan keramahan masyarakatnya dengan segala budaya yang unik dan bernilai tinggi sangatlah pantas apabila adat budaya suku Kamoro menjadi potensi budaya wisata yang harus dikembangkan dan dilestarikan bersama. Diaduk, setelah itu bisa dimakan. Ya, enak ternyata kalau udah dikasih jeruk nipis sama tabasco ya. Iya. Jadi perpaduannya rasanya tuh kayak cumi tapi tiram juga. Tiram gitu juga ya, rasa tiramnya. Iya. Enak. Buat ketea aja deh.